Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Update dari Super League 2025 yang akan mulai hari ini. Arema FC memberikan bantahan pemain asing yang belakangan sering cedera adalah cedera bawaan. Dan hal itu pun diklarifikasi oleh manajemen Arema FC. Serta persaingan starting eleven di Arema FC yang semakin sengit dikarenakan ketatnya pemain yang ada di Arema FC saat ini, dan juga sosok pemain muda ex talenta timnas U18 Fikri Arjidan yang telah direkrut oleh Arema FC. Kita ke informasi yang pertama, problem kaki yang dialami oleh Odivan Kuric dan Valdesi Morera yang saat ini sedang cedera bukan cedera lama. Manajemen Singoedan membantah rumor yang menyebutkan kedua legion asing itu punya problem kaki bawaan sebelum dikontrak. Mereka yakin amunisi anyar yang direkrut oleh Arema FC itu dalam kondisi yang bugar. Berdasar informasi yang didapat, Odivan punya riwayat cedera berat di klub. Dia sempat bermasalah dengan problem lutut yang membuatnya absen lama, sedangkan Valdesi sempat cedera tapi tidak perlu naik meja operasi. Keduanya sama-sama terkena cedera hamstring. Tidak benar rumor yang mengatakan cedera lama mereka kambuh, ujar General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi. Menurutnya, klub merekrut amunisi anyar tidak sekedar melihat skill dan kecocokan dengan skema permainan tim. Lebih jauh juga memperhatikan riwayat cederanya dan kondisinya saat direkrut. Sebelum tanda tangan kontrak, umumnya dilakukan tes medis terlebih dahulu. Arema FC tidak langsung percaya dengan dokumen kesehatan yang dibawa agen dan pemain. GM Arema FC pun menjabarkan klub sangat serius terkait aspek kesehatan pemain anyar. Tujuannya sebagai antisipasi supaya tidak membeli kucing dalam karung. Beberapa musim yang lalu, ada calon pemain asing baru sudah ke kantor, tapi batal tanda tangan kontrak akibat hasil tes medisnya yang kurang baik. Lebih lanjut, ia pun menambahkan, jika problem kaki pemain salah satu penyebabnya intensitas latihan tinggi, bukan cedera bawaan. Saat pramusim, para pemain digenjot fisiknya supaya punya modal mengarungi kompetisi Super League nanti, sekaligus bisa kompetitif di internal tim. Berangkat dari itu, dia melihat memang ada potensi cedera, tetapi Inal memastikan tim medis dan pemain akan bekerja keras mengoptimalkan proses recovery. Saya dapat informasi proses pemulihannya berjalan baik. Di tempat terpisah, dokter Arema FC Nanang Triwahyudi menjabarkan potensi cedera selalu ada. Bukan hanya dalam saat pertandingan, dalam saat latihan pun potensi tersebut tetap ada. Sebab sepak bola tidak bisa dilepaskan dari aktivitas fisik. Apalagi intensitas latihan tim tinggi sebagai bagian dari persiapan sebelum BRI Super League 2025-2026. Ini salah satu resiko pramusim karena biasanya level latihan sedang naik. Dari hal itu, tidak semua punggawa mempunyai recovery yang maksimal. Akibatnya berpotensi mengalami cedera. Salah satu pemicu lain, pemain cedera saat pramusim juga bisa terjadi akibat penyesuaian. Artinya, pemain anyar masih dalam proses membiasakan program latihan nahkoda baru, sehingga tubuhnya belum beradaptasi dengan maksimal. Situasi tersebut sudah dikonsultasikan dengan tim pelatih, khususnya dengan pelatih fisik. Dia melihat program latihan Singoedan sejatinya sudah direncanakan dengan ideal. Contohnya mulai pekan ini sudah ringan, jadi sudah lebih aman.
Jelas dia. Umumnya, intensitas latihan jelang kompetisi menurun, fokusnya lebih ke aspek taktikal dan juga maintenance kebugaran, ujar dokter tim Arema FC. Sementara itu, Arema FC pun yang telah kedatangan beberapa pemain baru belakangan ini untuk persiapan tampil di kompetisi Super League 2025-2026. Terbaru, klub Singoedan ini telah mendatangkan Fikri Ardians, ex pemain Persipal Palu, dan Luis Gustavo, legion asing asal Brasil. Datangnya pemain baru ini membuat skuad Arema FC cukup padat. Saat ini total ada 34 pemain yang menghuni skuad Arema FC pada musim ini. Kondisi tersebut membuat persaingan antar pemain di setiap lini semakin ketat. Mulai dari lini depan, lini tengah, lini belakang, hingga sektor penjaga gawang yang memiliki kualitas hampir sepadan. Mau tidak mau, pelatih Arema FC Marco Santos harus membuat racikan yang tepat guna membawa nama Arema FC lebih baik pada musim ini. Berbicara soal persaingan di tim, kiper Arema FC Adi Satria pun angkat bicara. Ia pernah mengungkapkan kalau persaingan antar pemain di dalam sepak bola itu sudah menjadi hal yang biasa. Ex-kiper PSIS Semarang pada musim lalu itu menganggap kalau kekompakan tim lebih utama ketimbang persaingan. Meskipun ia harus bersaing dengan Lucas Frigeri, legion asing yang selalu mendapat kepercayaan tampil dari sang pelatih. Nah, ini pertama kali saya bersaing dengan kiper asing. Ia pun menyampaikan bahwa buat dirinya persaingan tersebut adalah hal yang wajar. Karena persaingan pasti di mana saja ada. Tapi lebih kepada menjaga kekompakan dan kenyamanan di tim. Jadi gak selalu soal persaingan, dan bersaing secara sehat sangat lebih baik. Kedatangan Adi Satrio ke Arema FC juga bukan tanpa sebab. Ia menganggap Arema FC merupakan klub yang besar di Indonesia. Gabung bersama Arema FC ini diharapkan mampu menjadi tempat yang cocok agar ia mampu kembali dipanggil oleh Timnas Indonesia. Ia ingin membawa Arema FC berprestasi pada musim ini, meskipun persaingan untuk menembus skuad utama tidaklah mudah. Sebagai pemain, kita juga harus tahu kapan kami harus merangkul dan kapan kami harus menjaga kebersamaan. Karena satu musim itu cukup panjang, kekompakan yang utama, dan tidak setiap pemain bisa bermain dalam satu musim terus-terusan. Biasanya ada hal-hal lain yang bisa mempengaruhi. Begitu tutup Adi Satrio soal persaingan. Di sisi lain, Arema FC kembali juga memberikan kejutan. Kali ini mereka mendatangkan Fikri Ardijan, ex pemain Persipal Palu yang bermain di Championship Liga 2 musim lalu. Dan itu sudah diumumkan oleh Arema FC. Pemain berusia 21 tahun itu menempati posisi winger sayap kanan. Dikenal memiliki kecepatan, kelincahan, dan determinasi tinggi. Fikri menjadi representasi semangat muda yang dibutuhkan tim dalam kompetisi Super League 2025-2026. Fikri bukan nama asing di kancah sepak bola usia muda nasional. Ia pernah mencicipi kerasnya pemusatan latihan atau TC bersama Timnas Indonesia U18 di Turki. Sebuah pengalaman berharga yang membentuk mentalitas dan kualitas permainannya. Pengalaman internasional ini memberikan Fikri fondasi tak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga profesionalisme sebagai pesepak bola muda. Ditegaskan oleh GM Arema FC yang menyatakan bahwa Fikri adalah salah satu aset penting masa depan klub. Ia menunjukkan progres yang sangat positif. Ia memiliki mental bertanding yang baik, dan kami yakin ia bisa bersaing di level tertinggi. Begitu ditegaskan oleh Yusrinal Fitriandi. Fikri dinilai mampu menunjukkan performa yang menjanjikan saat bermain. Ia siap bersaing sehat dengan pemain-pemain senior dan membuktikan dirinya layak mendapatkan menit bermain lebih banyak.
Arema FC percaya bahwa regenerasi adalah kunci dalam menjaga stabilitas tim. Dengan mengandalkan pemain-pemain muda potensial seperti Fikri Arzidan, Singoedan berharap mampu tampil konsisten dan kompetitif di setiap pertandingan. Arema FC akan terus mendukung perkembangan pemain muda seperti Fikri, karena itu bagian dari komitmen kami untuk membangun tim yang berkelanjutan. Begitu ditegaskan oleh GM Arema FC Yusrinal Fitriandi. Kiranya 3 informasi tersebut yang bisa kami sampaikan kali ini perihal klarifikasi manajemen bahwa cedera pemain-pemain asing belakangan ini bukan dikarenakan dari bawaan pemain tersebut, namun akibat intensitas latihan. Serta Adi Satrio yang berbicara soal persaingan di sisi penjaga gawang di skuad Arema FC. Dan sosok Fikri Arzidan, rekrutan muda Arema FC terbaru. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.